mengambil zikir. Ambo setelah mendengar ulang tahun PPMTI yang ke-95 ingin pula mengambil akidah sifat 20 sudah, fikih mazhab Syafi'i sudah. Kalau belajar zikir yang contoh Ustaz sampaikan itu di mana? Ambil ke pesantren Darussalam Batu Besue. Dari Syekh Abdul Ghani turun ke Syekh Aidarus, dari Syekh Aidarus turun ke anak beliau yang kini mursyid Buya Alaidin Atori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Oh jauh sampai ke perbatasan Rohul. Di tempat awak pun banyak. Nanda ambo sobi ikan jangan tersinggung. Ambo ndak kuat lagi mengingit nama-nama orang. Kadang nama ambo pun ambo lupa. Buya Bakhtiar Daud murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Sebab Buya Bakhtiar Daud belajar ke Candung, pulang ke Kabupaten Kampar, membuat pesantren Al-Hidayah, Islamic Center Al-Hidayah. Beliau punya anak namanya Buya Muhammad Abdi. Buya Muhammad Abdi juga mursyid tarekat Naqsabandiyah. Datang ambil talqin zikir, ditalkinkan nanti la ilaha illallah, berijazah, bersanad, bersuluk, supaya awak tahu nanti mati jalan balik kepada Allah. La ilaha. Jangan sampai mulut menyebut subhanallah, 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 tapi hati mengingat sawit, namanya zikir brondol. Jangan sampai mulut menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati lalai, hati lupa. Yang diingat nanti keluar catatan dari malaikat, catatan zikir, gaji 3 boleh, SPPD. Kenapa ini? Lain di mulut, lain di bibir, lain di hati. Dengan nawak bersuluk, mengambil baiat talqin zikir, dikonekkan antara mulut dengan hati. Selama bersuluk itu satu hari berapa zikirnya Buya? 5 boleh 1000. Dari pagi, siang, sore, malam 15.000. Pakai tasbih 100. Habis 100 satu batu, 10 batu 1000, batu ketek, batu godang, maka satu hari semalam 15.000. Suluk paling pendek 10 hari, 15.000 kali 10 150.000. Sesudah itu awak pun diwajibkan ini semua untuk mengikat hati. Karena kalau cuma zikir yang pendek, yang sikit. Tapi dalam Quran tak ada disebutkan berzikir sampai sebanyak itu. Dalam Quran tak disebut angkanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Lalu kalau Allah menyuruh banyak, kenapa dibuat 1000? Kenapa dibuat 2000? Siapa yang membolehkan zikir 1000, 2000? Abu Hurairah sebelum tidur malam inya menyimpul tali al-fa'uqdah 2000 simpul. Diambilnya tali, disimpulnya 2000 simpul. Sebelum tidur malamnya bertasbih 2000 simpul. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menulis Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul, maka dia berzikir. Itulah dalil boleh berzikir 2000, 5000, 10.000. Kenapa? Membiasakan diri berzikir. Allah bisa karena biasa. Akidahnya sifat 20, fikihnya mazhab Syafi'i, tasawufnya bertasawuf sunni, bertarekat Naqsabandi. Yang sudah mengamalkan mudah-mudahan makin yakin. Yang belum mengamalkan mencoba mengamalkan. Yang sudah dikasih tahu tak juga mengamalkan, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul. Apa yang selalu awak sawi, apa yang selalu awak ingat, apa yang selalu awak konang, itulah yang akan datang waktu awak sakratul maut. Kini banyak orang mati sambil menyanyi, DI-nya terkonang TikTok. Banyak orang mati sambil tersenyum gara-gara menengok artis Korea sinetron, bukan kena zikir kepada Allah. Jadi sesungguhnya kalau awak ikut bersuluk tarekat Naqsabandiyah, sesungguhnya kita sedang menjernihkan hati, membuat lisan berzikir, tidak lalai tak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kualitas yang ada dalam Perti. Yang mau janjikan tadi 3, sejarah sudah, kualitas sudah, yang ketiga masa depan. Bagaimana masa depan Perti? Sudah 96 tahun, 5 tahun lagi 95, 5 tahun lagi 1 abad. Mudah-mudahan 1 abad PPMTI Tanjung Baulak kita masih bisa kumpul di Siko, insyaallah.
Tapi kalau menengok dari bunyi aminnya banyak dan nggak bisa tidur. Seleksi COVID awak lulus, seleksi domam awak masih duit, seleksi uang gilo menikam ustad awak masih duit. Kita ini adalah orang-orang yang lulus seleksi. Saudara kita yang sudah meninggal dunia kena tsunami, kena gempa bumi, kena penikaman, kena sakau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni silap salah mereka. Adapun kita yang masih hidup ke depan, masa depan Perti, masa depan PPMTI Tanjung Baula, tergantung awak kini. Kalau awak semangat membangun asrama, semangat memasukkan anak sekolah ke situ, insya Allah ke depan Iko masih ada. Tapi kalau indah, awak khawatir Iko akan diboli oleh developer jadi perumahan, PPMTI hanya tinggal kenangan. Ada PPMTI, ada. Datuk nenek kami dulu, nenek mama kami PPMTI. Kini mananya? Tidak ada oleh. Ada Ustadz Perti, ada dulu Ustadz Perti. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Kini mana? Telah mati dimakan cacing tanah. Hanya tinggal kenangan saja. Masa depan PPMTI, maka ulang tahun PPMTI Tanjung Baula yang ke-95 Iko adalah momen kebersamaan silaturahim awak. Bapak Wakil DPRD datang, Bapak Kepala Dinas datang, Bapak DPR RI tadi di dalam WA Ambo, Buya, Ambo ada acara khitan masal katanya. Kata Ambo, poilah ke khitan masal sebab di situ banyak budak menangis dan perlu ditenangkan. Nah itu makanya tompek ke khitan masal. Tapi beko kalau ada waktu Ambo datang, kata Ambo datanglah sebab Buya ketua menagih ingin membuat asrama apa namanya Buya? Rusunawa, supaya anak-anak awak nanti semuanya mondok. Sebab kalau di luar sana mana bisa terkontrolnya main handphonenya, nonton sinetronnya, drama Korea. Orang tua tak bisa melarang sebab orang tua pun mengikuti juga. Benteng terakhir Iko, benteng terakhir pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah. Benteng terakhir mempertahankan anak dari narkoba, dari sabu-sabu, dari ganja, dari drama Korea, dari TikTok, dari segala macam yang merusak. Benteng terakhir adalah pondok pesantren madrasah tarbiyah Islamiyah PPMTI Tanjung Baula. Mudah-mudahan yang dulu mewakafkan tanahnya, yang memberikan inspirasi sampai hari kiamat, mengalirlah pahalanya ke makam mereka insya Allah. Adapun yang tadi memberikan tiang, memberikan batu bata, menyumbangkan kelas, kalau Ambo tengoklah manfaat dari ulang tahun Niko, semangatnya bersedekah tadi Bu ya, nampaknya polu ulang tahun kau dibuat 3 kali setahun supaya berkumpul awak ramai-ramai. Adapun hujan lobek di awal acara tadi itu hanya sekedar Allah ingin menunjukkan, sedangkan hujan lobek karpet basah pun uang tetap ramai menyanyikan Indonesia Raya. Tolong tadi yang mengambil video anak-anak menyanyikan Indonesia Raya itu tolong direkam, dipotong, diupload, dikasih judulnya PPMTI Cinta NKRI Hujan Lobek lagu Indonesia Raya tetap berkumandang. Takbir. Ini kadang bau gerimis, nggak jadi menyanyi. Lain yang berdoa. Uang tuh tidak ada menengok uang yang berceramah. Itu tangan dulu. Luar biasa PPMTI kok. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak awak kini diajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, tapi akidah sifat 20, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni, omong kosong, tak bisa kalau tidak melalui pintu bahasa Arab. Dulu mereka belajar bahasa Arab ini dari mulai kitab paling kecil, Matan Al-Ajurumiyah, Khatam Matan Al-Ajurumiyah, Kawakib Durriyah, Hatam Kawakib naik Al-Imriti, Hatam Imriti masuk Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah ini 1000 bait. Hatam Alfiyah belum tentu paham, maka mesti baca syarah Ibnu Aqil. Habis umur hanya mengkaji dari bawah nih ke atas. Dipotong metode bahasa Arab, S1 bahasa Arab, S2 bahasa Arab, S3 bahasa Arab. Di seluruh negara Arab yang paling bagus bahasa Arabnya adalah didirikan oleh Liga Arab. Karena bahasa Arab yang paling asli dibuat di situ Universitas Liga Arab, jurusan pendidikan bahasa Arab di Khartoum di Sudan, dan salah satu yang mendapatkan gelar S2 lanjut S3 di Sudan, alumni dari PPMTI Tanjung Baula, Buya Dr.
Masrun. Mudah-mudahan beliau masih punya waktu walaupun sibuk di pasca untuk menggembleng adik-adik ini supaya jangan sampai meninggalkan bahasa Arab. 3 paling tidak, maharatul kitabah, bisa menulis, maharatul sima'ah, bisa mendengar, maharatul qiraah, bisa membaca kitab kuning. Tak pun bisa bercakap bahasa Arab, enggak apa-apa. Sebab bahasa Arab itu kalau nyoba baca Quran bisa sholat, nanti sampai ke Makkah bisa sendiri. Yang paling penting adalah memahami kitab-kitab Arab. Adapun bahasa Arab penting, tapi bercakap Arab insya Allah bisa. Kalau dia lama belajar, diberikan Allah keutamaan. Andai ibu tak bisa bahasa Arab, tapi rajin baca Quran dan sholat, sampai ke Makkah tak dapat jalan balik, tetap bisa ngomong bicara sama orang Arab. Selesai, mudah-mudahan awak bisa umroh nanti insya Allah. Amin. Balik dari Masjidil Haram tak dapat jalan balik, ada polisi di situ. Apa gitu? Tak letak apa bahasa Arab ke polisi. Apa gitu? Ya AKBP. Punya timur. SP gitu orang Arab. SP ada apa? Ada apa katanya? Langsung ibu ini apa? Ihdinas sirata. Tunjukkan ambo jalan. Ditanya oleh polisi kok. Daur kam kok lantai berapa? Tanya lantai berapa? Salasa raka'atin. Lantai 3. Kalau sampai banyak. Insya sampai rakaat 4 yang bahaya kalau lantai 7. Daur kam katanya. Al-maghrib wal ansya. Banyak orang menganggap bahwa bahasa Arab ini bicara bahasa Arab itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah memahami kitab-kitab. Karena ayatnya benar, hadisnya benar, tapi pemahamannya tak benar karena tidak memahami bahasa Arab. Walaupun yang di UIN, mahasiswa UIN bertanya kepada Apa katanya? Ustaz, jilbab itu siapa yang mau silakan, yang tak mau tak apa-apa. Dari mana orang dapat pemahaman? Kau terjemah. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jilbab mereka. Ini kok kan tulisnya hendaklah Pak Ustaz. Jadi siapa yang hendak silakan, yang tak hendak enggak apa-apa. Kalau hendak ambo pukul kan tafsir juga kepala. Ambo disuruh mengajar tafsir klasik, studi teks, kitab-kitab tafsir. Tafsir yang tidak dibaca umurnya 1200 tahun. Tafsir Imam At-Tabari. Imam At-Tabari kalangan salaf 1200 tahun yang lalu. Tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Samarqandi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir. Anggotanya mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Kalian taman apa? SMP Pak. Taman apa? STM Pak. Tahu kalian fa'il maf'ul fi'il? Indah. Mata pelajaran kitab kuning. Kalau contoh ikolah ambo mengajar, dua kondang. Kalau enggak kalian gilo, ambo gilo. Ambo tulis di papan tulis. Ambo tulis papan tulis, suruh kasih baris. Ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Coba kasih baris. Kenapa iko Muhammadun? Kenapa iko Muhammadin? Kenapa iko Muhammadan? Cuma 3 orang yang bisa menjawab. Kemana penguasaan nahwu kita? Ambo berharap hari ini rasanya semua unek-unek ambo sampaikan. Anak-anakku yang mau jadi polisi, jadilah kalian polisi, tapi kalian pandai baca kitab dan kalian bisa menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Kini orang berkelahi bukan di luar masjid, di dalam masjid orang berkelahi. Gara-gara apa? Imamnya sebelum. Dulu kalau sholat, luruskan shaf, luruskan shaf. Ini enggak, luruskan shaf, angkat kaki celana. Karena dianggap kalau di bawah mata kaki celana, ma'asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka. Dulu kan kalau bersuara sama orang nanti tengok mukanya. Kini kan tengok kaki. Nah, kau masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Nah, kau nanti selamat sampai sampai ke lutut. Kau masuk neraka, masuk neraka. Gara-gara pengajian di mana-mana, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka. Hadisnya sahih, ma'asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki neraka. Tapi ada hadis satu lagi. Hadis yang satu lagi menjolehkan hadis iko. Hadis yang satu lagi apa, Mak? Manjarra saubahu khuyala. Siapa yang memanjangkan kaki celana, dek sombong. Siapa yang memanjangkan kain khuyala, dek sombong. Berkelahilah orang di masjid. Yang satu mengatakan, bawah mata kaki masuk neraka.
Waang Assalamualaikum mabuk ndak ada ang bongi. Ini yang mau pakai kain panjang, rupanya nya tobat bau itu aja ke masjid. Bertinju dalam masjid. Datang polisi alumni PPMTI. Waang memahami ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka, hadisnya sahih. Tapi Waang tidak menengok hadis lain. Dalam hadis satu lagi dikatakan man jarra thawbahu khuyala. Itu bukan kata Ambo, bukan kata Abdul Somad, itu kata Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, itu kata Imam Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, itu kata Syekh Atiyah Safar dalam Fatawa Al-Azhar. Berdamai mereka bukan karena ustadz, tapi karena polisi alumni PPMTI yang bisa baca kitab, menyelesaikan masalah. Yang balik ke kampung mambuek salah. Alhamdulillah Buya. Pak, ini mau acara Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran tahun baru hijrah. Ya, apa masalah di kampung Iko? Di kampung Iko sebenarnya tidak ada masalah Buya. Terus sesudah anak PPMTI Iko balik, alhamdulillah banyak masalah. Ambo ingin alumni PPMTI balik kampung menyelesaikan masalah. Datang ustadz dari luar kampung mengkritik uang di kampung. Di kampung tradisi selesai pemakaman dibacakan talqin. Ya fulan bin fulan. Kalau datang malaikat nongkar nakir bertanya mana rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Sayyidina Muhammad SAW. Ma kiblatuka, katakan Ka'bah. Man imamuka, katakan Quran. Man ikhwanuka, katakan Nabi umat Muhammad SAW. Nggak ada talqin tuh. Talqin tuh bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Uang di kampung tidak ada yang mengaji. Taman SE, sarjana ekonomi, SH, sarjana hukum Belanda, tidak tahunya hukum talqin. Datang alumni PPMTI yanglah jadi komandan Ramil dan Ramil. Memang bajunya seragamnya tentara. Tentang masalah talqin, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang talqin itu hadisnya sahih, disebutkan dalam Talkhis Al-Habir. Alumni PPMTI balik ke kampung halaman menyelesaikan masalah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Mengamuk Pak RT. Kalau azan-azan aja, jangan baca innallaha wa malaikatahu. Membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Datang anak PPMTI. Kalau disawit Nabi namo Nabi Muhammad, awak disuruh selawat apa tidak? Suruh selawat. Dalam azan itu ada enggak nama Nabi disawit? Ada. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya muazzin ingin mengingatkan, hai para jamaah, beko dalam bosawi nama Nabi Muhammad dalam azan berselawatlah. Jadi kalau ada nanti orang melarang, jangan baca innallaha wa malaikatahu sebelum azan. Nggak usah baca, buat aja pengumuman. Attention please. Hai guys, nanti ketika aku sebut nama Muhammad, berselawatlah. Mana yang lebih elok? Pakai pengumuman atau innallaha wa malaikatahu? Eloklah innallaha wa malaikatahu. Tidak usah baca lagi innallaha wa malaikatahu. Tidak usah susu orang berselawat. Semuanya sudah tahu. Imam sebelum sholat mengatakan ke makmum, luruskan shaf. Makmum itu lah tahu, pernah tahu? Lah tahu. Tapi kenapa disuruh luruskan shaf? Sampai hari kiamat tetap suruh luruskan shaf. Supaya untuk memberitahu, mengulang pengetahuan, walaupun orang sudah tahu. Ambolah banyak sholat berjamaah dari Sabang sampai Papua, belum pernah ambo dengar imam menyawit, hai makmum, tidak bolong bersuruh sebab kalian dah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Afdhalu dzikri subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bid'ah, ada satu. Bid'ah, apa kau zikir jahat? Bila energi awak dibuat iko, tanah awak dah diambil uang untuk pemurtadan, anak-anak awak dimurtadkan melalui video, akidahnya dirusak, kita masih juga lagi berkelahi di dalam. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah ini kecuali alumni dari PPMTI, insyaallah. Amin. Tapi kalau baca kita,
Kalau cuma baca buku Latin, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Dia akan terhanyut dengan berbagai masalah di masa depan. Tadi ambo mulai ceramah jam 10, kinilah pas jam 2 boleh, 60 menit kita bersama, 600 ml. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dunia akhirat. Jayalah PPMTI, jayalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Al-Haziniyah untuk segala kebaikan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma